Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 25111011227 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjabarkan secara singkat tentang makalah kelompok kami dengan tema Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang pendidikan Islam pada zaman Orde Lama itu sendiri. Jadi latar belakangnya ini dipengaruhi oleh semangat perjuangan pasca kemerdekaan, di mana pemerintah seperti Departemen Agama memberikan perhatian serius terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren untuk membangun masyarakat dan negara yang berakar pada agama. Di saat Presiden Insinyur Soekarno memimpin, negara kita merupakan periode formatif yang penuh dengan polemik dalam bangsa kita. Hal tersebut juga berdampak cukup signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman itu. Jadi dapat kami identifikasi bahwa perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama ini mengalami 3 fase utama. Yang pertama yaitu fase revolusi, di mana di fase ini pendidikan agama Islam mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah ini terimplementasikan melalui didirikannya Departemen Agama pada 3 Januari 1946 sebagai penanggung jawab atas berjalannya sistem pendidikan Islam yang ada pada masa ini. Selain itu, pada masa ini terjadi juga dualisme pendidikan, yakni adanya jarak atau gap antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, sehingga pemerintah melalui kerjasamanya antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan mewajibkan bagi setiap sekolah umum untuk menambahkan dan menetapkan pelajaran agama Islam untuk ada dalam kurikulum pembelajaran di setiap sekolah. Meskipun adanya kemajuan, tidak dapat dipungkiri bahwa tetap adanya tantangan berupa perbedaan pandangan, kualitas guru kurang merata, kurangnya sarana, dan politik ideologi yang mempengaruhi langkah pendidikan Islam pada masa ini. Lalu yang kedua ada fase demokrasi liberal. Pada periode ini, negara kita mulai menerapkan sistem demokrasi liberal yang menganut sistem multipartai, sehingga memberikan ruang kebebasan untuk berpolitik dan berpendidikan. Di sini, pendidikan Islam berkembang dalam sistem yang lebih terbuka, dengan keberadaan sekolah umum, madrasah, dan pesantren yang semakin populer dan digemari banyak kalangan dalam hal pendidikan. Kemudian lanjut pada fase demokrasi terpimpin. Pada fase ini, pendidikan agama Islam di era Orde Lama ditandai oleh sentralisasi kekuasaan politik dan upaya pemerintah untuk memperkuat ideologi nasional melalui pendidikan. Pada periode ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang menandai transisi ke demokrasi terpimpin dengan kekuasaan politik yang terpusat. Adapun di zaman ini, Departemen Agama semakin diperkuat dan diberi kewenangan luas di bidang pendidikan Islam, juga termasuk pengembangan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal serta penyusunan kurikulum yang lebih terorganisir. Hal ini merupakan upaya pemerintah guna menyempurnakan pendidikan Islam dengan memperbaiki kualitas guru, materi pelajaran, dan sarana pendidikan. Kemudian selanjutnya, kebijakan pemerintah Orde Lama terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menitik beratkan pada pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan juga memberikan bantuan dan subsidi, serta mengatur pelajaran agama agar diwajibkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa kebijakan spesifiknya antara lain, yang pertama, madrasah diakui dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yang kedua, pelajaran agama wajib ada di sekolah. Kemudian, guru agama diangkat resmi oleh pemerintah dan mendapatkan pelatihan, pemberian subsidi pendidikan bagi madrasah dan pendidikan, integrasi nilai agama dalam sistem pendidikan nasional, dan pemerintah mendorong pembangunan lembaga keagamaan dan rumah ibadah. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam meski dalam masa perjuangan dan pembangunan negara pasca kemerdekaan, yang mana pemerintah berfokus pada pemantapan nasionalisme dan ideologi bangsa melalui integrasi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya masuk pada tokoh-tokoh berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam pada zaman Orde Lama di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Hajar Dewantara. Beliau ini dikenal dengan pemikir pendidikan yang mengakui hak kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat, serta mendorong keseimbangan antara pelajaran umum dengan agama dalam pendidikan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama setelah kemerdekaan dan menanamkan semangat pendidikan yang merdeka dan berkeadilan. Atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan nasional tersebut, beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang banyak berjasa dalam pengembangan pesantren dan pendidikan agama. Beliau menekankan pendidikan karakter, moral, dan etika, serta pengembangan potensi siswa secara holistik untuk membentuk kepribadian muslim yang baik.
Beliau bertujuan agar pendidikan Islam ini mampu membentuk kepribadian muslim yang utuh, memiliki akhlak mulia, serta menjadi individu yang cerdas secara intelektual dan berintegritas moral. Lalu yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Beliau adalah tokoh berpengaruh dalam pendidikan Islam masa Orde Lama melalui pembaharuan metode dan kurikulum pesantren, penguatan Kementerian Agama, dan integrasi pendidikan agama dengan sekolah umum. Beliau melakukan pembaruan dengan memperkenalkan mata pelajaran barat di Tebu Ireng dan mendorong pengajaran agama di sekolah negeri melalui peraturan Menteri Agama, sehingga pendidikan Islam memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan umum. Kemudian masuk pada lembaga-lembaga pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Yang pertama ada pendidikan dasar yang terdiri dari taman kanak-kanak selama 1 tahun dan sekolah dasar selama 6 tahun. Lalu yang kedua ada pendidikan menengah yang terbagi menjadi sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP dan sekolah lanjutan tingkat atas SLTA, baik sekolah umum maupun kejuruan. Lalu yang ketiga ada pendidikan guru dengan jenis seperti sekolah guru B atau SGB dan sekolah guru C SGC untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sekolah dasar. Kemudian ada pendidikan teknik yang mencakup kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama STP, sekolah teknik ST, dan sekolah teknik menengah STM. Selanjutnya ada pendidikan tinggi dan perguruan tinggi yang mulai berkembang di berbagai daerah dengan universitas yang berkualitas di Pulau Jawa seperti UI, ITB, IPB, dan UGM. Kemudian ada pendidikan Islam yang mencakup madrasah, baik itu madrasah wajib belajar, sekolah guru agama Islam, perguruan tinggi agama Islam, serta kurikulum pendidikan agama Islam. Sistem pendidikan ini memberikan ruang bagi pendidikan yang berasaskan sosialisme dengan hak pendidikan untuk semua warga negara dan kebebasan dalam memilih jenis serta mengajar di pendidikan.